sebelahnya lagi Melia. Dan di sebelahnya lagi Wasila. Dan yang terakhir Nurul Inayat. Tragedi Kanjuruhan Malang dan Gas Air Mata. Jakarta. Sedikitnya ada 8 peristiwa maut di dalam stadion sepak bola yang didahului oleh panik akibat penggunaan gas air mata untuk meredakan supporter yang beringas. 8 kejadian itu adalah di Peru pada 1964 yang menewaskan 318 orang, Tripoli pada 1968 yang menewaskan 30 orang, Haiti pada 1976 yang menewaskan 6 orang, Brazil pada 1985 yang menewaskan 3 orang, Zimbabwe pada 2000 yang menewaskan 13 orang. Lalu 3 tragedi lain di Afrika Selatan, Kongo dan Ghana yang semuanya terjadi pada 2001 dengan terparah di Ghana dengan 126 orang yang tewas. Dengan kasus Ghana, ketika 2 tim terkuat Aka Hearts of Oak dan Essence Kotoko berhadapan, pihak keamanan sebenarnya sudah mengantisipasi potensi rusuh dengan memperketat keamanan. Namun begitu laga dimenangkan Accra dengan 2-1, pendukung Kotoko marah dengan melemparkan kursi stadion dan botol plastik ke dalam lapangan. Polisi mengendalikan situasi dengan menembakkan gas air mata ke arah penonton. Tapi yang terjadi kemudian, supporter panik dengan spontan berlarian menghindari paparan gas air mata dengan berusaha keluar dari stadion. Desain stadion yang hanya memiliki sedikit pintu keluar kemudian menjadi apa yang disebut Ghana Institute of Research sebagai penangkapan maut. Setelah ribuan orang menumpuk di depan pintu keluar stadion laksana efek leher botol. 126 orang tewas pun karena asfiksia, yakni kondisi ketika kadar oksigen dalam tubuh berkurang dengan salah satu penyebabnya adalah paparan asap atau zat kimia. Korban tewas yang demikian banyak juga karena tiadanya tenaga medis yang merawat langsung korban dengan ternyata mereka meninggalkan stadion begitu kerusuhan terjadi. Segera kejadian ini, Presiden Ghana John Kufuor menyatakan hari berkabung nasional selama 3 hari, sedangkan 3 utama sepak bola negara itu dihentikan selama 1 bulan. Beberapa waktu kemudian, penyelidikan menyimpulkan polisi telah bertindak berlebihan dengan sembrono menembakkan gas air mata tanpa pandang bulu. Namun, pengadilan hanya menyatakan asfiksia sebagai semata penyebab kematian ratusan supporter itu sehingga mengecualikan faktor penggunaan gas air mata yang kentara membuat penonton panik untuk kemudian saling hijab. Komisi penyelidikan sendiri merekomendasikan peningkatan sistem keamanan stadion yang lalu mendorong renovasi stadion sampai sesuai dengan standar FIFA. Selanjutnya gas air mata di Kanjuruhan. Gas air mata pula yang dianggap sejumlah kalangan di Indonesia sebagai pemicu 100 lebih supporter Arema FC tewas setelah kekacauan di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang sesuai pertandingan Arema melawan Persebaya pada 1 Oktober yang dimenangkan Persebaya 3 minggu. Peristiwa ini masih diselidiki oleh pihak berwajib Indonesia, sementara PSSI dan PT Liga Indonesia baru langsung menghentikan sementara kompetisi Liga 1 Indonesia dan melarang Arema FC bermain di kandangnya sampai musim 2022 sampai 2023 ini selesai. Presiden Joko Widodo pun memerintahkan peristiwa yang merenggut korban begitu banyak termasuk anak-anak dan remaja ini diusut tuntas. Mencari penyebab kejadian ini pun menjadi bagian sangat penting dan salah satu faktor yang tak bisa dikesampingkan adalah penggunaan gas air mata. Gas air mata sendiri umum digunakan dalam mengendalikan massa yang berubah anarkis dimanapun di dunia ini.
Namun, menurut sejumlah kalangan, salah satunya organisasi nirlaba perlindungan hak asasi manusia ICN for Human Rights, penggunaan gas air mata haruslah terukur karena gejala fisik iritasi kimia akibat gas air mata sering mengakibatkan disorientasi yang memicu keadaan takut, cemas, dan panik. Serangan panik bisa berjalan bersamaan dengan timbulnya rasa sakit fisik akibat gas air mata. Gas air mata memang normal dan legal untuk mengendalikan massa, tapi tetap harus terukur, apalagi menghadapi massa yang rata-rata berusia sangat muda yang mudah terpancing emosinya. Sejumlah pakar menilai karena berisiko termasuk cedera. Hampir tak ada situasi yang membenarkan penggunaan gas air mata dalam mengendalikan massa. Satu hal yang pasti, gas air mata menyebabkan kepanikan dan kekacauan. Kematian massal akibat terinjak-injak bisa terjadi setelah gas air mata digunakan, kata Asante Parks dari Bull TV Facility. Pada 2015, polisi menembakkan gas air mata di sebuah stadion sepak bola di Mesir guna menertibkan penonton yang berbuat onar. 25 orang meninggal dunia karena mati lemas atau terinjak-injak akibat panik menghindari paparan gas air mata. Saat panik melanda semua orang keluar stadion, pintu keluar pun berubah seperti leher botol, yang kemudian menjadi pintu maut karena orang menjadi sesak nafas, bahkan terinjak yang lain. Dalam perspektif ini, otoritas pendidikan sepak bola Indonesia mesti juga konsisten menerapkan aturan yang ada guna menekan anarkisme tak saja di dalam stadion tapi juga di luar stadion, termasuk konvoi supporter yang merusak fasilitas publik dan mengganggu masyarakat yang tak ada kaitannya dengan situasi di stadion. Supporter sepak bola Indonesia jelas masih sangat butuh edukasi, kendati demikian, fokus tentu bukan kepada supporter semata, karena supporter cuma salah satu bagian dari sistem besar kompetisi sepak bola. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.